Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Amin. Yesus kita luar biasa. Amin. Haleluya. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus memberi kekuatan, kesehatan di tengah-tengah kami melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Riau, yaitu di Belilas. Di sanalah tempat pelayanan kami, dan tak terasa sudah 14 tahun saya di sana. Ya, sepertinya baru kemarin. Dan waktu saya tiba di sini hari Jumat pagi, wah saya terkagum-kagum. Ya, saya berkata Tuhan luar biasa. Amin. Ya, pekerjaan Tuhan di sini semakin diperlebar, diperluas. Gedung gereja yang tadinya kita tahu bersama, ya, sekian tahun, dan dengan pertolongan Tuhan tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan, sehingga gedung gereja ini bisa ya diperluas seperti ini. Puji Tuhan. Ada sukacita? Luar biasa. Saya senang bertemu dengan orang tua rohani, Ibu Gembala, juga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Ya, saudara-saudara, saya katakan kepada Ibu Gembala, ya, kapan saya kesini terakhir kali ya? Mungkin 7 tahun lalu. Ya, 6 atau 7 tahun lalu saya kesini, dan saya lihat jemaat semua awet-awet muda semua, senyum-senyum semua. Amin. Luar biasa karena kita anak Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bersyukur selalu kepada Tuhan, sebab Tuhan baik atas hidup kita. Ya, kalau kita ada, kita hidup sampai hari ini kemurahan Tuhan. Katakan kiri kanan, rupanya engkau masih hidup. Memang lucu ya pertanyaan ini, ya. Tapi kalau kita renungkan, memang kita masih hidup. Kenapa? Karena banyak orang telah mendahului kita. Ya, ada orang sudah tidur nyenyak sampai pagi tak bangun-bangun, tapi kita, waktu kita bangun pagi, kita berkata terima kasih Tuhan. Rupanya saya masih hidup. Haleluya. Ya, itulah sebabnya hidup yang ada ini kita tetap setia ikut Tuhan. Kurang aminnya. Kita tetap setia ikut Tuhan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Puji Tuhan, ya. Dan ini minggu yang terakhir di bulan yang keberapa ini? Ke-6. Saya selalu katakan kepada jemaat Philadelphia yang saya layani di sana, ya, kita akhiri bulan ini bersama Tuhan. Dan kita awali besok tanggal 1 bersama Tuhan. Dengan apa? Dengan doa, dengan pujian kepada Tuhan, dengan penyembahan kepada Tuhan, dengan baca firman Allah. Ada jemaat baca firman Tuhan tadi pagi? Angkat tangan yang baca firman Allah. Percaya, yakinkan bahwa setiap langkah hidup kita, dasari hidup ini dengan firman Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, jemaat yang disayang Tuhan, sebelum saya sampaikan firman Tuhan lebih jauh, ada hal yang harus kita dengar bersama-sama. Firman Allah ini selalu mengingatkan kita. Amin. Firman Allah ini selalu membangun kita, menguatkan kita. Kita tahu bersama bahwa kita sudah hidup di penghujung akhir zaman ini. Setuju? Amin. Ya? Ya. Maka saya mau katakan kepada kita semua bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana anak Tuhan sedang ditampi oleh Tuhan. Amin. Ada penampian. Ya. Jadi maka Allah akan lihat
Orang percaya yang sungguh-sungguh ikut Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Anak Tuhan yang serius, anak Tuhan yang pulang hati ikut Tuhan, dan anak Tuhan yang suam-suam kuku. Sekarang belum ada pemisahan, ya, masih sama-sama. Tapi satu saat ada pemisahan. Amin. Ya. Itu sebabnya Alkitab berkata di dalam, saudara-saudaraku, 1 Petrus pasal 4. Ini bukan ayat pokok kita, tetapi Alkitab berkata di sana bahwa penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Amin. Artinya pembersihan itu ada di rumah Allah. Dan saudara kasih Tuhan, firman Allah berkata ayat selanjutnya, orang benar bisa-bisa tidak selamat. Amin. Ya, artinya kita dituntut keseriusan ikut Tuhan. Haleluya. Supaya ketika kita ditampi oleh Tuhan, engkau dan saya orang yang berisi di dalam Tuhan. Amin. 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 Ya, coba kita checklist pribadi kita masing-masing. Ya. Kita beri tanda perasaan kita. Apakah saya sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan? Haleluya. Amin. Saya tidak menghakimi, tapi masing-masing menilai, melihat kepada diri kita masing-masing. Kenapa? Karena tujuan kita surga. Amin. Haleluya. Amin. Tidak ada lain. Kita ikut Tuhan berarti kita akan masuk surga. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya. Jadi dalam perenungan kita pribadi lepas pribadi, dari waktu ke waktu iring Tuhan, maka suara hatiku, suara hati saya sudah berkata, apakah saya sudah sungguh-sungguh iring Tuhan? Amin. 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 Itu yang menilai diri kita dan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, ya, tentu menjadi doa Ibu Gembala dan pelayan-pelayan Tuhan, bahkan semua jemaat, bahwa kalau Tuhan datang, Dia izinkan kita hidup, tidak ada satupun yang ketinggalan. Amin. Semua terangkat ke surga. Amin. Haleluya. Amin. Ya, ini kerinduan kita bersama sebagai anak-anak Tuhan. Katakan kiri kanan, jangan setengah ikut Tuhan. Haleluya. Ini saling menguatkan kita, ya, saling mendorong. Tidak usah malu kita, karena kita ini anak Tuhan. Keterbukaan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Ya. Yang berikut, perjalanan anak Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, tentu kita tahu ada proses. Amin. Proses mungkin berat, dibentuk secara perasaan mungkin sakit. Amin. Tetapi saudara kasih Tuhan, untuk kita mencapai keserupaan dengan Tuhan, babak selanjutnya, babak ini kita lagi diproses oleh Tuhan. Yes. Amin. 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 Kita dibentuk oleh Tuhan. Amin. Apakah lewat firman Allah, datang dari suami atau istri, datang dari anak-anak, dari saudara, dari tetangga, bahkan dari diri kita sendiri. Amin. Ada namanya kita dibentuk supaya menjadi bejana yang indah di mata Tuhan. Haleluya. Kita diproses, memang sakit, Amin. tetapi untuk kita mencapai level yang lebih tinggi mengiring Tuhan, maka sekarang kita sementara diproses, dibentuk untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. Amin. Haleluya. Dan anak Tuhan
Saya mau katakan, jangan ada yang kalah. Amin. Kata kiri kanan, jangan ada yang kalah. Kalah lawannya apa? Menang setiap hari. Haleluya. Haleluya. Beruntung setiap hari, Amin. bukan rugi. Amin. Jadi yang hadir saat ini orang yang menang. Amin. Katakan kiri kanan, orang yang menang. Haleluya. Amin. Jadi setiap minggu katakan kita menjadi pemenang dalam Amin. Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana menjadi pemenang banyak masalah. Tapi saat ini saya mau katakan lewat firman Allah, senyum setiap saat membuat Bapak Ibu tetap awet muda. Haleluya. Coba lihat muka-muka awet muda semua. Amin. Bagaimana mau awet? Bagaimana mau senyum? Ada masalah. Memang itu bumbu-bumbu kehidupan anak Tuhan. Amin. Itu vitamin anak Tuhan. Amin. Ada proses, ada pembentukan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, luar biasa. Ujian tadi, wah rasa-rasanya kita mau terangkat ya. Amin. Kenapa? Karena memuliakan Tuhan. Amin. Ada pujian, iblis lari, iblis jauh dari kita. Amin. Kenapa? Ada kuasa pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Haleluya. Penuh semangat, penuh kegirangan. Amin. Doa kita bersama saat firman Allah disampaikan, semangatnya juga luar biasa. Haleluya. Amin. Ada Amin. kesaksian sebelum firman Allah. Ada seorang anak Tuhan pergi ke Australia. Singkat cerita, dia ikuti ajaran yang bertentangan dengan firman Allah. Saudara-saudara, ketika dia sampai, katakanlah ke Manado, sampai di sana, satu saat dia ikut ibadah. Sementara pujian yang dinaikkan seperti tadi luar biasa. Dia ingin masuk tapi terpental. Dia ingin mencobai anak Tuhan tapi dia terpental. Wah, ini luar biasa puji-pujian. Ya, Amin. karena ada kuasa Tuhan. Amin. Tapi ketika firman Allah disampaikan, dia coba masuk melalui mata. Dia coba masuk melalui telinga. Dia coba masuk melalui HP. Dia bilang, bisa juga saya gagalkan dia ya. Ya. Bisa juga saya kalahkan dia. Hari ini kita kalahkan si Boris ini. Amin. 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 Itulah sebabnya mari kita fokus pada firman Allah. Seperti kita naikkan pujian kepada Tuhan, maka firman Allah ini akan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Saya beri tema firman Tuhan hari ini. Oh, terima kasih kepada Ibu Gembala. Sampai lupa yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Allah. Amin. Amin. Sekalipun saya di Banyumas, saya selalu doakan Ibu Gembala di sini. Amin. Karena dia adalah orang tua rohani saya. Amin. Wah, selama saya di sini 18 tahun, ya banyak perhatian Ibu Gembala bagi kami. Luar biasa ya. Sekalipun juga saya sudah di sana, kami saling memberi kekuatan lewat WA. Ya, firman Tuhan, kata-kata yang membangun. Puji Tuhan. Ya. Dan besok saya harus langsung ke Lampung karena ada reuni sekolah kita di sana. Baik, mari. Tema firman Allah hari ini adalah keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Banyak hari-hari banyak keluarga yang mulai kendor, mulai lemah, bahkan mulai dingin, mulai tawar hati. Tapi hari ini firman Allah berkata, keluarga yang kuat dalam Tuhan. Amin. Jemaat GPDI Batu Raja, rumah tangga Kristen yang kuat dalam Tuhan. Amin. Ya, sudah dikasih Tuhan. Tentu kita tahu bersama bahwa dalam satu keluarga itu secara lengkap, ya, ada suami, ada istri, ada anak-anak, dan keluarga itu adalah keluarga yang terkecil yang pertama kali dibentuk dan dirancang oleh Tuhan, dan tercipta satu keluarga, Adam dan Hawa. Berkelanjutan ada keturunan anak-anak mereka.
Dan terus dari waktu ke waktu kita akan lihat di dalam firman Allah ada satu keluarga yang salah satu keluarga yang menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi contoh baik keluarganya itu, lingkungan, masyarakat, bahkan satu bangsa, sehingga keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Kita baca ayat ini sudah berkali-kali kita baca, dan saya percaya firman Allah ini selalu kuat bagi kita. Yosua pasal yang ke-24, kita akan lihat satu keluarga yang menjadi patokan teladan, contoh bagi satu bangsa. Saya baca ayat 14, jemaat ayat yang ke-15. Yosua pasal yang ke-24. Mari saja kita bagi berdiri. Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 dan 15. Saya baca ayat 14, jemaat ayat 15. Haleluya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allahnya padanya nenek moyangmu pada seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sama-sama kita sudah membaca firman Tuhan. Dan kita dapatkan di sana ada satu keluarga yang saya katakan tadi menjadi patokan, menjadi teladan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, tidak ada yang lebih berbahagia di dalam hidup kita selain satu keluarga itu kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Itu satu kebanggaan, dan itu menjadi kerinduan setiap pribadi anak Tuhan. Menjadi satu kesungguhan, kesenangan setiap keluarga ketika satu keluarga itu kuat di dalam Tuhan. Amin. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, hari-hari ini banyak rumah tangga mulai goyah, mulai lemah, bahkan mulai dingin. Ya, kenapa? Karena tidak punya dasar yang kuat, tidak punya fondasi yang kokoh, tidak punya landasan yang sangat kuat, menyebabkan pertumbuhan rumah tangga mulai ketika ada angin, mulai ketika ada badai, mulai goyah. Tapi saat ini, saudara kasih Tuhan, saya berkata, suami kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Istri kuat di dalam Tuhan. Anak-anak kuat di dalam Tuhan. Semua kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya? Ini satu kebahagiaan tersendiri dalam setiap pribadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sebab saya mau katakan, hidup kita bukan apa kata orang, hidup kita apa kata Tuhan. Sebab kalau apa kata orang bisa meleset, apa kata orang bisa tidak berperuang. Tapi kalau kata Tuhan, keluarga ini kuat dalam Tuhan. Haleluya. Ya, suami ini kuat dalam Tuhan, istri ini kuat dalam Tuhan, anak-anak ini kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Ya. Efesus pasal 6 ayat 10 jelas sekali dikatakan, hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kekuatan saya, kekuatan kita semua, bagaikan kawat yang kecil yang mudah bengkok, yang mudah putus. Tapi
ada satu kekuatan yang tidak terbatas menolong kita. Amin. Itulah kuasa Tuhan. Kita lihat di dunia ini ada banyak keluarga-keluarga secara lahiriah yang mereka mapan, mereka diberkati, tetapi sangat disayangkan ketika perjalanan rumah tangga, kehidupan mereka fatal di tengah jalan, goyah di tengah jalan. Sebab apa? Hal-hal lahiriah tidak mampu menolong mereka. Hal-hal jasmani tidak bisa memberi jalan keluar bagi kehidupan mereka yang tidak kuat di dalam Tuhan. Dan perkembangan hari-hari ini, dan tidak bisa disangkal ada suami kuat dalam Tuhan, istri tidak kuat dalam Tuhan. Ada istri kuat dalam Tuhan, ada suami tidak kuat dalam Tuhan. Ada juga orang tua kuat dalam Tuhan, anak-anak tidak kuat di dalam Tuhan. Bahkan sebaliknya. Dan saya melihat dalam perkembangan hari-hari ini di daerah pelayanan kami, di sekitar, ada anak-anak setia kepada Tuhan, rajin taat kepada Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Orang tua lemah di dalam Tuhan. Tapi hari ini jemaat Batu Raja semua kuat dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan mana yang harus kita pilih? Tentu sebagai orang percaya kepada Tuhan yang akan mewarisi kerajaan surga, tidak ada pilihan bagi kita. Untuk kita akan maju, untuk kita akan tetap kuat di dalam Tuhan, selain sekali lagi kita tetap minta kekuatan Roh Kudus. Amin. Supaya tetap menaungi keluarga kita masing-masing. Haleluya. 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 Amin. Ya. Jangan seperti saya katakan tadi, satu kuat, satu lemah. Jangan. Terjadi kepincangan. Yang satu panas, yang satu dingin. Tetapi seimbang, berjalan bersama mengikut Tuhan. Amin. Amin. Ya. Saling bergandengan tangan, saling menguatkan. Ada perkataan-perkataan positif yang keluar dari mulut kita. Amin. Karena ketika kita berkata, engkau kuat, yang berbicara dan yang mendengar sama-sama dikuatkan. Amin. Ya. Jangan sampai ada perkataan yang melemahkan. Ya. Sekalipun mungkin sedang menghadapi pergumulan, persoalan, apakah persoalan kecil, sedang, besar, apapun bentuknya. Tetapi ketika suami istri, anak-anak menguatkan orang tua menguatkan anak-anak, haleluya. Saya mau katakan, hidupmu lebih besar dari masalah. Haleluya. Amin. Amin. Sebab banyak orang lebih fokus kepada masalah daripada hidup. Betul apa betul? Ya. Betul apa betul? Ya. Saya tahu orangnya ada di sini. Dia sedang melihat saya. Haleluya, puji Tuhan. Jangan lihat masalah. Memang kita sudah berkali-kali dengar perkataan ini kan. Tetapi tidak salah kalau kita saling mengingatkan. Amin. Kita berkata hidupmu lebih berharga dari masalah yang kau hadapi. Amin. Hidupmu lebih mulia dari apa yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Percaya. Amin. Sekalipun belum nampak, belum kita raih, tapi kita berkata dengan iman, masalahku sudah selesai. Haleluya. Ya. Seperti, saya terkagum-kagum waktu masuk di tempat ini. Aduh, netes air mata saya. Terima kasih, luar biasa pekerjaan yang tempat ini. Dan kita tahu bertahun-tahun, tapi puji Tuhan ada jalan keluar. Amin. Proses. Dan saya lihat luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi jemaat Tuhan di tempat ini harus tetap kuat terus.
kuat sampai akhir. Amin. 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 Sebab ada orang kuat dari awal, berapi-api, bersemangat. Wow, pokoknya tiada hari saya harus datang kepada Tuhan. Tapi berjalannya waktu seperti bangsa Israel. Allah sudah keluarkan dengan kuasa Tuhan yang hebat, melihat pertolongan-pertolongan yang dahsyat. Tapi saudara-saudara, Alkitab mencatat, tidak sedikit bangsa ini dimusnahkan oleh Tuhan karena berbagai persoalan. Mereka tidak mampu bersungut-sungut, berbantah-bantah. Allah tidak suka orang bersungut-sungut. Allah tidak senang orang yang berbantah-bantah. Haleluya. Sebab Allah, Dia sama dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Sehingga kita lihat perjalanan bangsa ini hanya generasi yang lahir di padang gurun yang masuk tanah perjanjian. Yang sekarang tanah Palestina. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, jadi ketika sekeluarga kita jemaat Tuhan, keluarga anak Tuhan di Batu Raja ini, setia bersama-sama, bergandengan tangan mengikut Tuhan, senang kelihatan. Amin. Bahagia kelihatan. Ada damai, ada sukacita. Ibarat sebuah tanaman yang kita kagumi, kita pelihara, kita jaga, kita sirami, kita bersihkan, kita pupuk dia, dan tanaman itu bertumbuh dengan baik. Amen. Ya, daunnya mulai kelihatan, batangnya mulai kuat, semakin kokoh, semakin besar, sehingga dia mulai bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Itulah ibarat perjalanan anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Hati senang, amin. Hati gembira, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti pembacaan kita saat ini, satu keluarga, yaitu keluarga Yosua. Mereka menghormati Tuhan, mereka menghargai Tuhan, mereka ingat Tuhan, mereka tidak pernah lupa Tuhan. Haleluya. Ya, kebaikan-kebaikan Tuhan mereka tidak lupakan. Ada lagu, ingat kasihnya, baru ingat kebaikannya. Amin. Ketika kita melangkah, kita ingat Tuhan. Ketika kita berjalan, kita ingat kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ketika mereka tiba di tanah Kanaan, di masa usia sudah tua, Yusuf menantang iman daripada orang Israel. Maukah tetap setia beribadah kepada Tuhan, ataukah tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan? Ya, Yosua memberi pilihan. Ada pilihan. Pilihan itu ada pada kita. Haleluya. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Pilihan ada pada saya dan saudara. Yosua memiliki sikap yang kuat, pendirian yang kokoh. Sekalipun dia sudah usia tua, tapi saya katakan tadi, dia selalu ingat Tuhan. Sehingga di hati yang paling kecil, dia selalu memberi satu keputusan bahwa hidupku tetap cinta Tuhan. Apapun kondisi keadaan, aku tetap setia ikut Tuhan. Aku tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ini keteladanan. Memang waktu mereka masuk di sana tidak mudah, tidak segampang. Ada masalah, ada bangsa-bangsa di sana. Tapi Yosua tahu ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dia tahu pasti Tuhan menolong mereka. Amin. Amin. Pasti Tuhan akan memimpin hidup mereka. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dengan berani dia berkata di dalam ayatnya yang
ke-15 bagian yang terakhir. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Sebagai keluarga Allah, mari hari-hari ini keluarga jemaat Tuhan yang ada di GPDI di tempat ini, setiap ada ibadah, haleluya, saling mengingatkan seperti hari ini. Ibadah-ibadah pertengahan minggu yang sudah dijadwalkan, mari, haleluya. Memang secara fisik terkadang ada kelemahan-kelemahan yang seringkali datang mengganggu hidup kita. Ada hal-hal yang seringkali membuat kita lemah. Ada hal-hal yang seringkali membuat kita tak berdaya. Itu secara fisik manusia. Tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, haleluya, Paulus berkata, apakah yang akan memisahkan hidupku dengan Tuhan? Amin. Ya. Amen. Ini hal-hal yang besar. Kalau kita baca dalam kitab Roma, oh, perkara-perkara yang mengerikan. Tetapi dia katakan, itu tidak dapat memisahkan hidupku dengan Tuhan. Amen. Ya, jangan karena ya ada gimana ya? Seringkali saya tanya sama jemaat kalau mereka masuk, mana aman? Benar, aduh aman lagi kalau enak badan. Flu, ya flu, cuma flu. Ya, tapi cuma di sini tidak ada. Katakan amin. Haleluya. Ya, kecuali memang sudah tak berdaya di tempat tidur, dimaklumi. Ya, tapi selagi kita melangkah, selagi kita masih ada, masih kuat, kita berkata, aku tak dapat membalas kebaikan Tuhan. Hidupku ini Tuhan, pakailah hidupku ini Tuhan. Selagi aku masih hidup, selagi keluargaku masih ada, pakailah kami menjadi alat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Amen. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ini penting sekali, sangat penting bagi hidup kita. Bahkan ketika kita bertindak datang kepada Tuhan, hati Tuhan senang lihat kita. Amin. Ya, hati Tuhan aduh bangga. Tapi kita harus tahu juga, ketika kita setia kuat di dalam Tuhan, rumah tangga yang dilindungi oleh Tuhan, ada yang tidak senang dengan kita. Ya, setuju? Ya. Ada yang tidak senang ya, dengan sayang saudara. Dia marah. Bahkan dengan segala tipu daya dia berusaha untuk menggagalkan anak Tuhan datang kepada Tuhan. Siapakah dia? Ya, si Bolis. Ya, memang dia tidak kelihatan dengan mata jasmani, tapi kita lihat gerak-gerik, bentuk cara untuk bisa menggagalkan anak Tuhan datang kepada Tuhan. Banyak cara yang dia bisa lakukan. Ketika anak Tuhan mau datang kepada Tuhan, ada saja orang datang, aman, nah ini ada cari. Wah, gimana? Hati ini terjadi peperangan. Amin. Tapi ketika kita berkata, aku mau utamakan Tuhan dulu, aku mau setia kepada Tuhan dulu, nantilah ya selesai acara ibadah aku akan datang. Amin. Itu prinsip anak Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya saudara kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan ingatkan kita untuk tetap kuat bersama dengan Tuhan. Ketika kita datang bersekutu dengan Tuhan, haleluya, menempatkan hidup kita di kaki Tuhan, ada hal-hal berkat-berkat surga yang kita akan dapatkan. Yuk kita memuliakan Tuhan, bahkan kita akan terus dikuatkan dengan firman Tuhan. Amin. Itulah keuntungan kita, kebanggaan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Amin.
bersama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi kita perhatikan di dalam ayat ini. Pilihlah pada hari ini. Wah, diberi pilihan di Tuhan. Ya, pilihan kita tidak salah hari ini. Amen. Datang kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara yang kasih Tuhan, itulah sebabnya selagi kita masih ada, ya, untuk tetap mendekatkan hidup kepada Tuhan, tetaplah hidup rukun di dalam Tuhan. Amen. Ya, orang yang kuat dalam Tuhan adalah orang yang selalu memelihara kehidupan kerukunan di dalam keluarga. Amen. Haleluya. Saya katakan kepada jemaat, ya, rukun di bumi, rukun di sorga. Ya, karena kerukunan itu menentukan rupanya. Kerukunan di bumi, ketika suami istri akrab bersama-sama, saling Philadelphia. Philadelphia artinya saling mengasihi. Ya, mengasihi hidup rukun, maka di sorga juga bersama-sama. Jangan satu di tempat lain, satu di sorga. Jangan. Amen. Doa kita, doa ibu gembala, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat yang ada di tempat ini, rukun di bumi, sama-sama di sorga. Amen. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya mari saya tidak memperpanjangkan firman Tuhan hari ini, tetapi makna daripada firman Allah hari ini, supaya keluarga anak Tuhan di tempat ini tetaplah kuat di dalam Tuhan saja. Tidak ada bahasa lain lagi. Amen. Yang selain engkau kuat di dalam Tuhan, Amen. maka tipuan iblis itu akan terlempar. Dia akan jauh dari hidup kita. Ya, karena saya mau katakan bahwa hari-hari dia sementara bekerja keras, Amen. ya, berusaha bagaimana menggagalkan anak Tuhan, bagaimana menghancurkan sebuah rumah tangga, bagaimana menjauhkan anak Tuhan dari Tuhan. Amen. Sebab dia tahu waktunya sudah singkat bagi dia. Dia sudah tahu bahwa waktunya sudah singkat bagi si setan akan masuk ke lubang yang tidak terduga dalamnya. Itulah sebabnya dia berusaha semaksimal mungkin supaya menjeret anak-anak Tuhan. Tetapi anak Tuhan yang kuat dalam Tuhan, Amen, dibentengi oleh kuasa Roh Kudus, Haleluya. dibentengi oleh malaikat Tuhan. Amen. Haleluya. Apapun, saya mau katakan, apapun masalah engkau hadapi hari-hari ini, jangan engkau undur diri Tuhan. Amen. Amen. Maju saja diri Tuhan. Ya, ada pujian seperti ini. Tetaplah kuat walau badai menghadang. Tetaplah kuat walau badai menerpa. Hadapi semua masalah hidupku, percayalah ada Tuhan besertaku. Amen. Ada Tuhan yang selalu menolongku. Ada Tuhan yang selalu membelaku. Jangan mundur setapapun juang. Ada Tuhan besertaku. Amen. Ada Tuhan di hidupmu. Amen. Ada Tuhan di rumah tangga. Haleluya. Ada Tuhan di pekerjaan. Ada Tuhan di sekolah menang. Amen. Ada Tuhan di mobilmu. Haleluya.
Dia Allah Immanuel Amin. beserta dengan saya dan saudara. Ya, haleluya. Saudara, nanti kalau ini lagu dihafalkan, senang ketika di kaki Tuhan hanya dengan air mata yang mengalir. Amin. Karena ada Tuhan. Sehebat masalah yang menghadapi, ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Saya akhiri dengan pantun. Mau dengan pantun? Haleluya. Biasa orang Riau kalau khotbah, selesai khotbah ada pantun. Pantun rohani maksudnya. Minum dulu. Senang seperti ini, enjoy saja. Tapi firman Allah ada di hati. Amin. Mau dengar? Kayu aras si pohon jati, tumbuh besar di alam raya. Bila Tuhan selalu di hatimu, jiwa tentram, hidup penuh bahagia. Puji Tuhan. Satu lagi, tapi satu ini bukan pantun, tapi kata-kata yang memberi kekuatan. Saya sudah katakan tadi. Senyum setiap saat membuat Bapak Ibu tetap awet muda. Amin. Senyum setiap saat membuat Bapak Ibu tetap bersyukur. Haleluya. Senyum setiap saat Bapak Ibu tetap bersemangat dan bersuka cita bagi kepilih sendiri. Haleluya. Kita nyanyi pujian ini, tetaplah kuat. Haleluya. Amin. Yang Adi sudah bisa tahu. Ya. Puji Tuhan. Tuhan baik bagi kita hari. Haleluya. Selama-lamanya kebaikan. Tetaplah kuat. Apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini, pergumulan keluarga, ekonomi, pekerjaan, ada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Glory. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Glory. Walau badai menghadap, tetaplah kuat. Tetaplah kuat. Walau badai menerpa, hadapi semua masalah hidupku. Percayalah, percayalah, ada Tuhan beserta. Ada Tuhan, kita angkat tangan kita. Ada Tuhan yang selalu menolongku. Ada Tuhan, glory, haleluya, yang selalu membelaku. Jangan mundur, jangan mundur. Setapaku kuat, ada Tuhan, beserta. Bapak Ibu tetap dalam doa. Kita percaya Tuhan ada dengan kita. Dia ada bersama dengan kita. Saya tidak mengundang maju ke depan. Jika ada jemaat yang berdoa, angkat tanganmu saja. Persoalan keluarga, anak-anak, rumah tangga, ekonomi, apapun bentuknya, percaya ada Tuhan.
Tetapi Tuhan yang tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan, Mama berdoa jika ada masalah keluarga dalam nama Yesus. Roh Kudus kuatkan. Roh Kudus mampukan. Pulihkan. Satukan dengan kasih Tuhan. Kalau ada masalah ekonomi, Tuhan Engkau Allah Maha Kuasa. Sanggup memulihkan ekonomi jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus. Ada Tuhan yang menolong engkau. Jangan tawar hati. Jangan kendor, jangan lemah. Tuhan pasti pulihkan ekonomimu. Imani itu, percaya itu. Jika ada yang sakit hari-hari ini, Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tangan Tuhan turun menjamah. Tangan Tuhan memulihkan dalam nama Yesus. Haleluya. Masalah anak-anak Tuhan tolong. Tuhan pulihkan hati mereka. Kembalikan mereka Tuhan. Rangkul hati mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah mendapat kelepasan. Mendapat jamahan tangan Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup. Kami mendapat kelegaan. Mendapat kesentosaan dari Tuhan. Mendapat damai sejahtera dari Tuhan. Ada sukacita sorga meliputi jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau harus kuat, jangan lemah. Perkataan-perkataan yang memberkati. Perkataan-perkataan yang menguatkan. Perkataan-perkataan yang membangun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik bagi kami hari ini. Sampai selama-lamanya kebaikan Tuhan mengalir. Biarlah jemaat Batu Raja menjadi jemaat seperti keluarga Yosua yang kuat di dalam Tuhan. Tidak lupa Tuhan. Selalu ingat Tuhan. Selalu cinta Tuhan. Cinta pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya.